Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat yang umum maupun nikmat yang khusus. Nikmat yang umum yaitu Allah berikan kepada kita hidup, sebagaimana Allah juga berikan kepada orang-orang yang tidak beriman juga mereka diberikan hidup. Kita diberikan udara, kita diberikan kesehatan, kita diberikan semua nikmat yang sifatnya umum, yang berserikat di dalamnya itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada nikmat yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala hanya berikan kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Dan alangkah besarnya nikmat yang khusus ini, karena dengan nikmat yang khusus ini kita mengenal Allah. Kita mengenal bagaimana kita mestinya menjalani hidup dan kehidupan di muka bumi ini. Kita mencintai agama Allah. Kita ingin mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya itu adalah nikmat khusus yang layak untuk kita syukuri juga. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita berusaha untuk mensyukur nikmat Allah ini dengan cara kita menggunakan kesempatan, menggunakan nikmat Allah yang berupa kesempatan, waktu, dan semuanya untuk kita gunakan dalam rangka menuju dan mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berbicara tentang surat An-Naba, di mana di dalam surat An-Naba terkandung hal-hal yang merupakan keyakinan mendasar bagi seorang muslim ataupun muslimah. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan sebagian dari keyakinan tersebut, yaitu keyakinan tentang kebangkitan, sebagaimana firman Allah, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kebangkitan sekaligus hari kiamat. Keyakinan yang diingkari oleh sebagian orang-orang musyrik atau mayoritas orang musyrik pada zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalil, sebutkan landasan yang menunjukkan bahwa hari kebangkitan itu adalah hak. Hari kebangkitan itu adalah nyata adanya, pasti terjadi. Allah sebutkan dengan menyebutkan dalil-dalil yang sifatnya akal atau dalil akal. Allah mulai menyebutkan alam naj'alil arda mihada, tentang bumi dan penciptaannya berupa hamparan yang luas dan segala yang Allah jadikan di atas muka bumi ini berupa manfaat. Ada gunung-gunungnya, ada airnya, ada tumbuhannya, dan seluruh yang kita makan semuanya tumbuh dari bumi Allah. Alam naj'alil arda mihada. Kemudian Allah juga sebutkan ciptaan-ciptaannya yang lain, yang itu semuanya mengajak kita untuk berpikir bahwa Allah yang menciptakan seluruhnya ini
itu pasti mampu untuk mengembalikan kita setelah kita mati, setelah kita meninggal. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, tidak ada nasihat yang lebih melunakkan hati kita ketimbang nasihat yang namanya apa? Nasihat kematian. Nasihat kematian. Mungkin kalau kita berbicara kematian, masih jauh dari kita. Kita melihat diri kita ini masih muda. Orang tua mungkin masih lengkap. Keluarga atau pasangan hidup ada. Anak punya. Belum merasa kehilangan. Tetapi bagi mereka yang sudah merasa satu demi satu itu hilang, dari orang tua, dari pasangan hidup, dari anak, dari rekan dekat, teman kerja, teman seperjuangan misalnya, maka akan berbeda. Sesungguhnya hidup di dunia itu ternyata memang benar-benar sebentar. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup di dunia itu benar-benar merupakan sebuah tipuan saja. Kehidupannya, nikmatnya itu tidak merupakan nikmat yang langgeng. Ya, banyak orang berumur masih muda itu sudah tidak ada. Tadi pagi masih ada. Terus kemudian Allah takdirkan tidak ada dengan segala macam alasan atau caranya. Maka mestinya yang demikian itu menjadikan kita merenung dan merenungi tentang diri kita, bahwa kelak kita tidak akan bisa lagi duduk di majelis seperti ini. Kelak tidak bisa kita lagi tertawa-tawa seperti ini. Kelak suatu saat kita tidak akan lagi bisa berharap banyak pada kehidupan dunia yang akan kita tinggalkan. Maka mumpung kita masih hidup, ayo kita gunakan untuk memperbaiki diri kita. Kalau misalnya hari ini, saat ini, ya, detik ini, ada sebagian orang yang mereka lebih memilih untuk melihat bagaimana perkembangan permainan lahwun wa la'ib, permainan duniawi yang melenakan. Antara mana Pak hari ini yang main Pak? Yang sekarang ini main. Ya mungkin bagi para penggila bola, insan sepak bola Indonesia tahu semuanya. Ya. Akan tetapi ketika Allah berikan kita taufik, saya pengen dengar ayat, saya pengen mendengarkan ayat Allah, saya pengen mendengarkan sabda Rasulullah SAW, saya pengen hati saya lebih lembut. Nah itu taufik, itu nikmat Allah. Ya. Di saat sebagian orang, ntar aja lah, kapan lagi Indonesia lolos 16 besar. Ya. Ini belum final, baru 16 besar. Jadi ya memang hidup ini pilihan. Hidup ini tidak paksaan tetapi apa? Pilihan. Kita kan hidup di sini atas dasar pilihan kita. Maka pergunakanlah pilihan kita dengan sebaik-baiknya. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Setelah Allah menyebutkan tentang segenap ayat tanda-tanda kebesaran yang menunjukkan kemahamampuan Allah membangkitkan orang yang sudah meninggal, maka Allah melanjutkan dalam firman-Nya di ayat yang ke-17. Allah mengatakan, inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan, maksudnya hari kiamat itu, kana miqata, adalah tempat miqat, tempat yang waktu yang telah ditentukan, lil khalqi, maksudnya itu makhluk. Jadi hari keputusan adalah tempat dan juga waktu. Miqat
itu waktu dan tempat yang telah ditentukan bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala, semuanya tanpa terkecuali. Jadi kita jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kita semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebelumnya kita akan dibangkitkan semuanya tanpa ada yang tertinggal. Ya. Kalau hari ini manusia ada yang mereka bisa lolos, di antara mereka ada yang bisa berstatus buron, kita tidak perlu repot-repot. Ada buronan yang tidak pernah tertangkap, ya kan? Kalau zaman dulu ada namanya yang terkenal itu koruptor di zamannya, Edi Tansil. Ya, mungkin oleh bapak-bapak yang mungkin seumuran saya atau mungkin lebih itu mungkin tidak terlalu asing dengan nama itu, karena fenomenal, kok bisa dan tidak pernah tertangkap lagi. Nah, tetapi inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari kiamat itu yang Allah telah tetapkan itu semuanya pasti akan datang, ya. Allah jadikan hal tersebut sebagai kepastian bagi makhluk. Kemudian Allah lanjutkan, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Itulah hari di mana akan ditiuplah sangkakala, lantas kalian akan datang afwajan. Afwajan itu berbondong-bondong. Jadi pada hari kiamat tersebut Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan malaikat yang bertugas untuk meniup sangkakala. Siapa Pak malaikatnya? Malaikat yang bertugas meniup sangkakala siapa? Israfil, ya. Israfil itu akan Allah perintahkan untuk meniup sangkakala. Dan saat ini malaikat Israfil sudah meletakkan mulutnya di sangkakala tersebut sambil membelalakkan matanya untuk menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk ditiup trompet atau ditiuplah sangkakala yang menandakan kiamat kubro. Kiamat kubro. Nah, kapan itu? Yang pasti hari Jumat. Kiamat kubro itu yang pasti hari Jumat. Itu satu hal yang merupakan kepastian. Jadi kalau misalnya sekarang hari apa Pak? Ahad, oh belum. Besok belum. Akan tetapi satu hal yang merupakan kepastian itu akan terjadi pada hari Jumat. Demikian juga nanti setelah ditiup pada tiupan yang pertama dan semua bumi, langit itu akan hancur, maka tiupan yang kedua Allah Subhanahu wa taala akan jadikan pertanda sebagai kebangkitan kembali manusia dan juga makhluk dari kubur mereka. Ya, dari kubur mereka. Jadi kalau misalnya ditiup untuk tiupan yang kedua, maka akan bangkit seluruh makhluk dari kubur. Dan tidak akan ada yang tertinggal, ya. Tidak akan ada yang tertinggal. Yang di dunia ini lolos-lolos itu semuanya itu akan kembali dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, pada hari itu akan terjadi kedahsyatan dan juga kengerian ma yashibu lahul walid, yang menjadikan seorang bocah itu bisa beruban. Anak kecil itu jadi beruban. Kalau kita yang sudah berumur 40 apalagi 50, ada uban itu biasa. Ini anak kecil, ya, langsung beruban. Wa tanza'iju lahul qulub, dan hati menjadi copot, jantung copot karena saking apa? Saking terkaget-kaget dengan kejadian hari kiamat. Allah sebutkan tentang kiamat itu la ta'tikum illa baghtah, kata Allah.
Kiamat itu tidak terjadi kecuali dengan apa? Mengagetkan. Jadi bukan kemudian apa? Dengan misalnya ada pengumuman tanggal sekian besok akan ada kiamat, enggak. Makanya kalau ada orang atau kaum atau sekelompok sekte yang mereka meyakini atau bahkan mengumumkan akan terjadi kiamat, ya, itu sudah dipastikan dia adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Meskipun ada juga orang yang kemudian apa? Ya percaya kan itu, ngumpul di satu tempat, ya. Kita kan sudah pernah mendengar berita-berita seperti itu. Sekte tertentu mengumumkan tahun atau bulan 12, tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 misalnya. Nah, kalau sekarang itu sebagian orang kalau lihat tanggal atau angka seperti itu, yang diingat apa? Yang diingat itu malah hari belanja online itu, ya kan? Ada promo. Nah, sebagian orang dulu ada tanggal hari kiamat. Jadi hari kiamat itu tidak akan datang melainkan terkaget-kaget manusia, ya. Dan itu pasti hari Jumat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di banyak ayat, di antaranya di surat Al-An'am, hatta idza ja'athumus sa'atu baghtah, sampai ketika datang hari kiamat itu dengan baghtah, sekonyong-konyong, ya. Qalu ya hasratana ala ma farratna fiha. Maka mereka akan mengatakan, ya hasratana, aduh celaka kita, ala ma farratna fiha, atas apa-apa yang sudah kita sia-siakan selama kita di dunia. Jadi penyesalan. Tapi ketika itu sudah pintu tobat sudah ditutup, ya, pintu tobat sudah ditutup. Kalau sekarang masih terbuka lebar. Maka marilah kita gunakan waktu dan kesempatan untuk mengejar dan juga memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat selanjutnya, wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Pada hari itu akan dibukalah langit sampai ada pintu-pintunya. Akan dibuka langit, dan langit ketika itu berpintu-pintu. Ayat selanjutnya, wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Jadi yang dimaksud dengan langit tadi berpintu-pintu itu, langit itu pecah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, idzas samaa'un syaqqat, ketika langit itu terbelah. Idzas samaa'un fatarat, ketika langit itu terpecah, ya, infitar, terbelah, meledak, buka. Maka ini adalah kejadian hari kiamat. Kejadian yang lain adalah gunung yang kita lihat, gunung yang begitu kokoh, tegak berdiri sejak ribuan tahun yang lalu. Kita belum ada, gunung itu sudah ada. Betul? Betul. Sebut gunung yang ada, Gunung Merapi, Gunung Galunggung. Kita yang belum ada. Bahkan Indonesia belum merdeka, itu sudah ada gunung. Kemudian kita nanti wafat, itu gunung masih akan seperti itu. Masih akan seperti itu. Ya. Sampai kapan? Sampai waktu yang Allah kehendaki, wasuyiratil jibal. Gunung itu akan berjalan. Berjalan maksudnya apa? Gunung itu akan berterbangan hatta takuna kal haba'il mabthus, seperti halnya bulu yang ditebarkan. Kita tahu bulu atau apa? Kapuk. Nah, kapuk atau kapas itu. Kapas itu kalau kita awur-awurkan, kita sebarkan begitu,
Dia ini tidak ada beratnya. Saking apa? Saking ringannya. Maka gunung yang begitu besar seperti itu, besarnya, itu akan terbang seperti itu, seolah-olah dia merupakan habaan mabthus, yaitu seperti kapas yang ditebarkan. Dan ketika itu akan Allah berikan keputusan antara makhluk dengan hukumnya yang alladzi la yajur, dengan keputusannya yang tidak akan menzalimi siapapun. Ya, tidak akan menzalimi siapapun. Kalau kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan dan menafikan dari dirinya yang namanya kezaliman. Allah tidak menzalimi siapapun. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yadhlimu rabbuka ahada." Allah sebutkan di surat Al-Kahfi, "Wala yadhlimu rabbuka ahada." Rabbmu, Tuhanmu tidak menzalimi siapapun. Artinya apa? Allah itu Maha Adil. Ya. Kemudian juga wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, surat Fussilat, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, dan tidaklah Tuhanmu itu menzalimi hamba-hambanya. Jadi Allah akan berikan keputusan antara makhluk itu dengan seadil-adilnya. Ya. Siapa di antara kita yang tidak mengharapkan keadilan? Semua kita mengharapkan keadilan. Ya. Tanya orang-orang yang mereka berbuat zalim sekalipun, mereka mengharapkan kalaupun mereka dihukum, mereka itu berharap dihukum dengan seadil-adilnya. Maka kalau kita melihat hal-hal yang merupakan realitas yang ada di dunia ini, kita tidak akan pernah bisa mencari keadilan dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Ya memang disinilah letak ujiannya. Letak ujiannya. Ada orang baik kena tuduh misalnya, oh itu biasa sudah, dunia itu memang begitu. Ada orang jahat tetapi dianggap baik, oh itu memang gitu. Ya sudah biasa. Harusnya kita maklum. Dalam arti maklum itu apa? Ya memang dunia itu kita tidak bisa berharap banyak, akan tetapi akan ada hari akhirat. Ya. Maka pesannya untuk kita, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, adalah agar kita takut kepada Allah, takut kepada hari tersebut, ya. Takut kepada hari tersebut. Allah ingatkan, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, dan takutlah kalian akan suatu hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan dikembalikan. Kita akan dihitung. Kalau kita merasa ada hak kita yang diambil, ketika itu akan dikembalikan hak kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan dan kuatkan kita pada hari tersebut. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, Allah menyebutkan tentang balasan yang Allah siapkan pada hari itu, di mana balasan tidak lepas dari salah satu dari dua. Yang pertama apa? Kalau nggak surga, yang kedua neraka. Nggak ada tempat netral, itu nggak ada. Yang ada adalah surga atau neraka. Nas'alullaha al-jannah wa na'udzu bi Allahi minan nar. Kita berlindung kepada Allah dari neraka dan kita memohon kepada Allah surga. Allah memulai dengan penyebutan jahannam. Gimana neraka? Allah mengatakan, inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahannam itu mirsada. Mirsada
Maksudnya adalah tuqadu naru jahannam allati arsadaha Allahu wa a'addaha lit-taghin. Allah siapkan neraka jahanam, dinyalakan neraka jahanam dan dipersiapkan untuk orang-orang yang melampaui batas. Nah, Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya tentang ayat ini. Ayat ini ngeri. Apa kata beliau? Annahu la yadkhulu ahadun al-jannata hatta yajtaza bin nar. Fa in kana ma'ahu jawazun naja wa illa ihtabasa. Kata beliau, sesungguhnya tidak akan ada orang yang bisa masuk jannah, bisa masuk surga, kecuali setelah dia melintasi neraka itu. Inna jahannama kanat mirsada. Ya. Jadi neraka itu mengintai. Mengintai itu ya melihat dan mengawasi serta bersiap-siap untuk mengambil, mengintai kan gitu kan. Kalau seseorang dia memang Allah tetapkan untuk selamat dan lolos, najah, selamat sudah. Tapi kalau tidak, dia akan tertahan. Tertahan di mana? Tertahan di neraka. Waliyahulillah. Jadi, ya, di dalam episode atau di dalam bagian kejadian hari kiamat itu ada namanya kejadian as-sirat. Kejadian as-sirat. Di mana seseorang dan termasuk kita semuanya itu akan melewati sirat itu. Sirat itu apa? Sirat itu dikatakan dia adalah jembatan yang lebih atau suatu jalan yang lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang, di mana di samping kanan dan kirinya ada kalalib. Kalalib itu pengait yang mengait siapapun yang telah Allah tetapkan untuk terkena, dan di bawahnya ada neraka yang menyala-nyala. Kalau orang pengen selamat, dia harus selamat dari sirat itu. Sementara kata Allah, inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu mengintai. Ya, mengintai. Gimana rasanya kalau kita itu diintai? Gimana kalau kita itu diperhatikan dan dikuntit? Rasanya gimana? Khawatir. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendoakan keselamatan kepada umat beliau. Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Karena hanya Allah saja yang bisa menyelamatkan kita dari sirat tersebut, dari melewati jembatan yang di bawahnya ada neraka jahanam. Kemudian kata Allah, jahanam itu untuk siapa? Lit-taghina ma'aba. Allah jadikan untuk tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Bagi orang-orang yang melampaui batas. Sampai kapan mereka tinggal di situ? Kata Allah, labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di situ dalam waktu yang sangat-sangat lama. Ahqaba itu jamak dari haqab. Menurut sebagian atau mayoritas mufassir, sebagaimana yang dibawakan oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsir beliau, kata beliau, ala ma qalahu katsirun minal mufassirin 80 sanah.
tahun. Itu satu haqab. Ahqaba itu berhaqab-haqab. Jadi 80 tahun lagi, 80 tahun lagi. Terus sampai kapan? Kalau dia orang kafir maka selama-lamanya. Na'udzubillahi minan nar wa minal kufri. Maka mereka akan tinggal di situ dengan waktu yang sangat lama. Kalau seseorang hidup di dunia, misalnya dia mendapatkan vonis, umpamanya dia bersalah, dinyatakan bersalah, masuk penjara. Penjaranya itu full fasilitasnya, koruptor. Penjaranya koruptor kan beda, LP-nya kan beda, lapasnya kan beda, lapas koruptor beda. Nah, di situ ada fasilitas-fasilitas yang tidak didapatkan orang yang misalnya mencuri ayam, ya. Nah, ini koruptor, dia masuk penjara dengan segenap fasilitas yang ada. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya. Mungkin dia merasakan apa? Bosan. Atau bahkan di hari-hari pertama dia merasakan kok lama sekali saya berada di tempat ini, kayak nggak selesai-selesai. Padahal itu tempat masih apa? Masih jauh lebih enak ketimbang penjara yang mencuri ayam tadi. Lebih enak penjara orang mencuri ayam ketimbang penjara akhirat, waliyadzubillah. Apalagi ini tidak hanya sehari 2 hari, sampai berpuluh-puluh tahun, sampai tidak ada waktu batasan, selama-lamanya, waliyadzubillah. Labithina fiha ahqaba. Lantas Allah Subhanahu wa taala sebutkan, masih berbicara tentang jahannam. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka penduduk neraka jahanam itu tidak merasakan sama sekali bardan, adem, wala syaraban, ataupun minum. Ya. Maksudnya lama yubridu juludahu, tidak ada yang bisa mendinginkan kulit kita, kulit mereka. Kalau kita di dunia, alhamdulillah ada AC. Hari ini penjara ada nggak yang penjara ada AC-nya? Ya. Saya belum pernah masuk Pak, cuman katanya ada. Alhamdulillah. Ya, kita berlindung pada Allah dari penjara dunia, apalagi penjara akhirat. Cuman katanya ada. Ya, itu tadi penjaranya koruptor tadi. Ada AC-nya. Wala ma yadfa'u dhama'ahu. Tidak ada air minum. Bayangkan, tidak ada air minum. Jadi di penjara itu tidak ada air minum. Maksudnya penjara akhirat, di neraka. Maka ini berkebalikan dengan keadaan orang-orang mukmin di dalam surga nanti. Nah, sekarang kalau misalnya seseorang berada di tempat tidak ada dingin, tidak dikasih minum berpuluh-puluh tahun atau bahkan beribu-ribu tahun lamanya, maka siksaan seperti apa yang lebih mengerikan ketimbang hal tersebut. Itu pun belum ditambah dengan kekejaman dan kebengisan malaikat yang menjaga. Ditambah lagi dengan siksaan yang tidak ada istirahatnya, tidak ada liburnya, apalagi keluar darinya. Nah, kalau dia seorang yang kafir, maka di antara harapan orang yang masuk neraka itu kelak adalah mereka itu pengen dapat minum. Benar itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-A'raf. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Penduduk neraka itu berseru kepada penduduk surga, berteriak, an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah.
tolong berikan kepada kami sedikit air atau sebagian saja dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Kami dikasih dikit lah, bagi kami, kasihanilah kami. Maka apa jawab ahli surga dalam surat Al-A'raf ayat 50? Allah mengatakan, menceritakan, qalu innallaha harramahuma 'alal kafir. Mereka mengatakan Allah mengharamkan air dan mengharamkan rizki ini bagi orang-orang kafir. Jadi kalian orang-orang kafir itu Allah haramkan untuk mendapatkan air atau mendapatkan rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Gimana kira-kira kalau kita sehari saja nggak minum air, ya, nggak minum air, maka kita tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya neraka jahanam. Oh, tapi mereka ada minuman loh. Oh, ada minuman, tapi bukan air. Apa minumannya? Illa hamiman wa ghassaqa. Mereka dapat minuman berupa air yang sangat panas. Air yang sangat panas. Yashwi wujuhahum wa yuqatti'u am'a'ahum. Yang air itu saking panasnya itu menghanguskan wajah mereka. Saking panasnya. Belum diminum itu. Ya. Kemudian ketika diminum maka akan memotong-motong usus mereka. Wa yuqatti'u am'a'ahum. Itu minumannya seperti itu. Ya. Jadi ketika mereka meminta minum, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Kahfi. Allah mengatakan wa iyastaghitsu, ketika mereka minta tolong, yughathu bima, mereka akan ditolong juga, tapi dengan air. Air seperti apa? Kal muhli yashwil wujuh, air yang panas, berbau dan menghitamkan wajah karena saking panasnya. Bi'sa syarabu, seburuk-buruk minum, yaitu itulah seburuk-buruk minuman. Tidak hanya itu, minuman ahli neraka adalah ghassaqan. Apa itu ghassaqan? Ghassaqan itu adalah nanah ahli neraka. Jadi ahli neraka itu mengeluarkan nanah, ya, mengeluarkan cairan yang menjijikkan dan sangat-sangat berbau dan membuat orang itu mati, tetapi tidak mati. Nah, bisa membunuh orang. Yang nanah ini mereka akan minum, meskipun mereka tidak mau, mereka tetap akan meminumnya. Karena yaitu siksaannya seperti itu. Mereka nolak, tapi apa? Ini minum, tetap keminum. Ambiar isinya, tersiksa fisiknya, sebagaimana mereka juga tersiksa secara batin mereka. Ini ayat yang menyebutkan tentang neraka. Apakah Allah zalim dengan hal tersebut? Tidak. Allah mengatakan jazaa'an wifaqa, balasan kayak gitu. Mereka dijebloskan ke dalam neraka jahanam selama-lamanya dengan air yang panas serta nanah di dalamnya. Tidak ada yang mendinginkan, tidak ada air minum. Itu merupakan balasan yang setimpal. Istahaqqu hadhihi al-'uqubatil fadhi'ati jazaa'an lahum wifaqan 'ala ma 'amilu minal a'malil musilati ilaiha. Lam yadhlimhumullah walakin zalamu anfusahum. Na'udzubillahi minan nar. Kata Syekh As-Sa'di, mereka layak mendapatkan hukuman yang mengerikan seperti itu sebagai balasan yang setimpal. Setimpal itu adil atas apa yang mereka sudah amalkan semasa mereka di dunia.
amalan-amalan yang menghantarkan kepada neraka berupa kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan dengan segenap bentuknya. Allah tidak menzalimi mereka. Kembali kita harus mengingat bahwa Allah itu wala yadzlimu rabbuka ahad. Allah enggak zalim. Kalau ada orang disiksa sampai seperti itu adanya, itu Allah tidak zalim. Justru mereka itulah yang menzalimi diri mereka sendiri. Mereka ahli neraka tidak akan ada yang protes. Ya Allah, kok saya dapat hukuman seperti ini? Saya kan cuma hidup 60 tahun. 70 tahun saya hidup di dunia. Terus kenapa kok saya? Hukumannya sampai ribuan tahun, bahkan nggak ada yang protes. Yang ada adalah mereka itu menyesal, ya. Mereka itu menyesal akan perbuatan mereka semasa di dunia. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, tidak ada ceritanya orang kafir itu mereka protes kepada Allah. Yang ada adalah, nah ini yang ada. Yang ada adalah mereka berusaha untuk mencari orang yang telah menyesatkan mereka sampai masuk ke situ, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Fussilat, wa qala alladziina kafaru rabbana arinal ladaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Orang-orang kafir kelak di neraka mereka akan mengatakan, berdoa kepada Allah, minta, ya Allah, mana orang yang telah menyesatkan kami sampai kami masuk seperti ini? Mana orangnya? Dari kalangan jin dan manusia kami akan injek, ya, kami akan injek mereka. Kami akan jadikan mereka berada di kaki kami ini, agar dia menjadi orang yang terhina. Ini diantara yang Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, tidak ada ceritanya penghuni neraka itu protes ketika mereka, kok saya masuk di sini? Ya enggak ada. Mereka semuanya meyakini, menyadari bahwa mereka memang layak mendapatkannya. Mereka memang layak mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala kemudian masih melanjutkan tentang mereka. Kok bisa mereka sampai seperti itu? Ternyata ada amalan atau keyakinan yang mereka pegang semasa di dunia. Apa di antaranya? Allah katakan, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka masuk ke neraka itu gara-gara mereka itu la yu'minuna bil ba'ts, tidak beriman kepada hari kebangkitan. Maka dari itu Allah jebloskan mereka ke dalam neraka dengan sebab amal seperti ini. Adakah amal yang lain? Ada. Insyaallah taala kita akan lanjutkan ba'da isya. Sudah ada doa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.